Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kami mahasiswa PPG UM Surabaya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Ahmad Hakul Yakin, teman saya Hafidho An-Nafiah, Islafiyah, dan Rahmatus Syifa'ul Qalbi. Baik, selanjutnya mengenai sejarah adanya pendidikan pada prakemerdekaan, bahwasanya kolonial Belanda telah menerapkan pembelajaran yang menekankan administratif juga elitistik, di mana tidak semua dapat mengenyam pendidikan. Dibuktikan pada tahun 1536 hanya orang terkemuka saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Kemudian pada tahun 1607 berdiri sekolah pertama di Jakarta. Sekolah ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap, dapat bekerja di bagian administrasi dan gereja pemerintah. Selanjutnya pada tahun 1617 sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, sekolah itu mempunyai murid sebanyak 92 laki-laki dan 45 perempuan. Pada tahun 1850, didirikan sekolah kelas 1 yang lama sekolahnya adalah 5 tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja yang ditempatkan di kota-kota kepresidenan. Pada tahun 1855, adanya instruksi kepada Gubernur Jenderal agar mengambil tindakan memperbaiki dan memperluas pendidikan bagi penduduk golongan Eropa dan ilmu pengetahuan mereka. Lalu, apakah praktek pendidikan saat itu terlihat membelenggu? Tentu iya, dikarenakan adanya instruksi dan tekanan dari kolonial Belanda sehingga Indonesia terbatas untuk bersekolah. Juga ada perbandingan kasta dengan rakyat jelata karena mereka sering di rumah dengan bertujuan untuk membodohkan mereka. Lalu bagaimana pendidikan di pasca kemerdekaan? Pada tahun 1945, pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme. Sedangkan pada tahun 1952, kurikulum yang digunakan siswa berperan sebagai objek dikarenakan guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan, serta guru yang mengatur apa saja yang akan didapat siswa di kelas. Pada tahun 1964, sekolah-sekolah partikelir terdapat beberapa susunan, yaitu pertama, pemerintah mengenal warga negara dan orang asing. Sehingga untuk mengukur peserta didik didapatkan nilai di atas yang dibataskan yang dikenal dengan PAP atau penilaian acuan patokan. Lalu, apakah model pendidikan saat ini dapat melepaskan belenggu? Tentunya adanya aturan untuk mengenyam pendidikan secara umum, maka guru memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan menyelesaikan kondisi sekolah saat itu yang didapatkan di tahun 2000-an dengan menekankan KKM yang masih berpusat kepada guru. Dari semua perjalanan awal dipimpin langsung oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya ing ngarsa Santulodo di depan memberikan contoh, ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani memberikan dorongan semangat. Tentunya apa yang ditawarkan ke model pendidikan agar dapat melepaskan belenggu dari kolonial, adanya berbasis proyek, berpusat kepada siswa berdasarkan kemampuannya, dan pengenalan benda konkret yang nyata, sehingga terbentuklah sistem pembelajaran berbasis merdeka belajar yang kita rasakan saat ini. Pada kurikulum 2013, materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang dikembangkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Dan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan di kurikulum Merdeka Belajar dibuat dengan tujuan bahwa pendidikan memberikan kebebasan untuk peserta didik bisa memilih apa yang diminatinya.
Dari perjalanan pembelajaran nasional di Indonesia, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan hanya untuk memerdekakan manusia. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan tulis di kolom komentar. See you.